Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jati. Di sini saya Alika Makaela dari kelas 12.1 Matematika TL tingkat lanjut 1. Saya akan melakukan pembahasan mengenai pengayaan matematika tingkat lanjut, di mana materi saya adalah turunan aljabar. Oke, langsung saja saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Saya akan bacakan soalnya, yaitu panen sayuran desa sejahtera mulai bulan Januari mengikuti fungsi PT sama dengan T kubik plus 12T kuadrat plus 36T plus 20 dengan PT dalam satuan kilogram dan T dalam bulan. Terdapat dua soal dalam satu pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentukan interval hasil panen naik dan turun. Pertanyaan kedua adalah pada bulan berapa hasil panen mulai menurun. Oke, langsung saja kita bahas ke pembahasan soalnya. Cekidot. Cara penyelesaiannya, tetapi sampai sini nanti kita akan bahas lagi ya, Bu Jati. Oke. Pertama, kita tulis dulu nih fungsinya. Fungsi awalnya apa? Fungsi awalnya adalah PT 2T kubik plus 21T kuadrat plus 60T plus 50. Nah, setelah itu kita harus turunkan dulu nih. Kenapa? Karena kita harus mencari intervalnya. Nah, kalau misalnya kita harus mencari interval itu, kita harus melakukan penurunan. Yang dimana sudah menjadi kasih rumus cepatnya, itu adalah pangkat turun dikalikan pangkat dikurang 1. Nah, setelah pangkat dikalikan dari kurang 1, 6T kuadrat minus 42T plus 60, yang dimana kita dapat dari fungsi pertamanya ini setelah diturunkan. Setelah itu diturunkan, kita dapatkan hasilnya semuanya ini. Nah, kita ini polanya semua itu bisa dibagi 6, teman-teman. Nah, bisa dibagi 6, kita bagikanlah 6 semua dan mendapatkan hasil yaitu T kuadrat min 7T plus 10. Nah, kita dapat nih, ini adalah fungsi yang sudah diturunkan ya, teman-teman. Ingat, ini fungsi yang sudah diturunkan. Nanti untuk mencari ke bawah-bawahnya kita harus pakai fungsi yang sudah diturunkan ya. Jadi fungsi yang ini sudah kita hapus. Oke, lanjut. Setelah kita menemukan fungsi setelah diturunkan, kita mencari faktor. Nah, setelah itu kita mencari faktornya nih. Faktornya adalah berapa kali berapa yang menghasilkan 10 dan berapa tambah berapa yang menghasilkan min 7. Oke, kita dapat nih T-nya min 2 dan T-nya min 5. Dapatlah ini faktornya itu kita ganti lagi. Setelah itu T-nya sama dengan 2 dan T-nya sama dengan 5. Dapat itu faktornya 2 dan juga 5. Setelah itu, setelah kita mendapatkan faktornya, kita akan mencari garis bantu, yang dimana kita buat dulu garis bantunya. Di sebelah kiri saya ada 2 dan di sebelah kanan saya ada 5. Kenapa begitu? Karena untuk di kiri itu lebih yang kurang dari 2 dan yang sebelah kanan itu lebih dari 5. Nah, kita buatlah titiknya 2 dan 5. Di situ X kurang dari 2, X di antara 2 dan 5, dan juga X lebih dari 5. Nah, setelah itu kita akan uji coba titik pada setiap interval yang sudah tadi kita temukan, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Nah, karena fungsi awalnya itu tadi kita sudah dapatkan T kuadrat sama dengan 7T plus 10, kita masukin lagi ke fungsi yang mau kita uji coba terlebih dahulu. Nah, kita ganti T-nya itu jadi min kurang dari 2 nih. Kurang dari 2 berapa? 1. Jadi kita ganti semua. Kita masukkan semua. Dan kita ganti dulu, tapi sebelum diuji coba T-nya itu kita ganti jadi 1 kuadrat min 7 kali 1 plus 10. Nah, hasilnya itu pastinya plus, karena sudah kelihatan banget di polanya, teman-teman. Uji coba titik awal yang pertama ini, kita sudah bisa menentukan yang lain-lain, teman-teman. Jadi kalau misalkan plus, pasti adalah selanjutnya minus, dan selanjutnya adalah plus lagi. Karena polanya adalah zigzag ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita kurang yakin sama jawaban kita bisa melakukan titik uji coba terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik uji coba yang kedua, yang dimana kita pakai yang ini nih, yang diantara. Jadi X diantara 2 dan juga 5, kita ambil tengah-tengahnya yaitu 3 ya, teman-teman. Nah, kita tuh masih hitung hasilnya, nggak usah capek-capek hitung hasilnya, karena kita akan kelihatan sendiri polanya. Nah, kita ganti semua kayak tadi ya, teman-teman. T-nya kita ganti jadi 3 kuadrat, kuadratnya ya, terus min 7 dikali 3 plus 10. Nah, di sini kita langsung kelihatan polanya adalah minus, teman-teman. Kita nggak usah hasilin ya, karena itu kelihatan banget hasil masih minus. Selanjutnya, karena hasilnya adalah 9 min 21 plus 10. Selanjutnya itu kita uji coba titik yang terakhir yaitu X lebih dari 5 ya. Kita bisa coba 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kita pakai yang 6. Nah, kita ganti nih T-nya itu kita ganti semua jadi 6 kuadrat plus 7 kali 6 plus 10. Dan di sini kita pasti banget hasilnya adalah positif, karena sudah bisa kita lihat polanya bahwa di sini pasti lebih gede yang positifnya daripada negatifnya ya. Kita uji coba titik tersebut, kita udah bisa pastikan nih. Jadi tadi yang pertama kan plus berarti intervalnya naik. Nah, yang X di antara 2 dan 5 intervalnya turun, teman-teman. Turun, jadi intervalnya turun. Nah, X lebih dari 5 intervalnya naik, jadi naik. Dan kita punya pola kita punya pola plus, minus, dan plus. Jadi intervalnya akan seperti ini ya, teman-teman. Kayak gini. Oke, lanjut. Nah,
dapat simpulkan bahwa interval naik yaitu X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Dan interval yang turun adalah X di antara 2 dan 5. Setelah kita masuk ke soal. Pembahasan dari soal tersebut, kita akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Nah, kita masuk dulu ke soal yang A, yaitu pertanyaannya adalah tentukan interval hasil panen naik dan juga turun. Nah, kita cari dulu yang pertama naik. Naik itu berarti yang intervalnya naik, yaitu X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Nah, ini adalah interval naik. Nah, interval turun yaitu X di antara 2, jadi maaf, 2, X di antara 2 dan juga 5. Nah, ini adalah interval turunnya ya, teman-teman. Setelah kita dapat yang A, kita lanjut ke soal yang B, yaitu pada bulan berapa hasil panen mulai menurun. Kita bisa lihat yang mulai menurun itu X di antara 2 dan juga 5. Pertanyaan yang B adalah pada bulan berapa hasil panen mulai menurun. Kita bisa lihat dari sini bahwa yang mulai menurun itu X kurang dari 2, X di antara 2 dan juga 5. Nah, berarti yang mulai turunnya itu dimulai dari bulan 3. Di bulan 3 itu ada di Maret. Oke, Maret. Nah, kenapa kita pakai Maret? Kenapa kita nggak pakai Februari aja? Kan sini 2. Karena naiknya, karena di Februari ini masih naik ya, masih menunjukkan interval naik. Tapi waktu bulan selanjutnya, yaitu bulan ketiga, itu sudah menunjukkan interval turun sampai bulan kelima. Nah, jadi kita pakai yang pasti yaitu di bulan 3, yaitu Maret. Nah, setelah berlanjut sampai bulan kelima, yaitu Mei. Nah, kan ada 2 opsi nih. Nah, biasanya kalau misalkan di pilihan ganda itu cuma 1 opsi. Tapi tergantung juga sih. Kita harus pakai yang ini, 3 Maret. Karena adalah jawaban yang paling pasti. Karena ini adalah interval yang turun pertama kali sampai di bulan 5 Mei. Oke. Nah. Oke, sekian pembahasan tentang turunan aljabar. Mohon maaf ya Bu Jati jika ada video atau perkataan saya yang kurang memuaskan Bu Jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.